kita semua selamat pagi, salam. Selamat pagi, salam. Selamat pagi, salam. Masih ada sukacita? Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Saya ulangi lagi, Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Kita akan membacakannya secara bergantian. Di ayat 17 kita akan membacakannya bersama-sama. Saya akan membacakan ayat pertama dan saudara akan membacakan ayat kedua. Dan seterusnya. Alkitab Indonesia memberikan judul Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, berilah diri kota yang besar itu, berserulah kepada mereka dan kata-katanya sampai kepadamu. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin berlalu, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu betul-betul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah dan matanya sedang berkata, bagaimana begini kalau tidur di dunia? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengingatkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahu kepada kami karena siapa yang dari bawah malapetaka ini. Apa pekerjaanmu di dalam kapal? Apa mimpimu di dalam bersama engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitakan kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab aku tahu bahwa aku ada di sana di dalam. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, jangan berdaya engkau berikan kami masa dan nyawa kami ini, dan janganlah engkau menentukan kepada kami daerah orang yang bersalah, sebab engkau pernah berbuat seperti yang kau pernah. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu bersama berhasil dengan Tuhan setelah mengatakan dosa. Kita membacakan bersama-sama 1, 2, 3. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan 2 hari. Terima kasih pembacaan yang sungguh luar biasa ya, di mana Yunus dipanggil Tuhan atau diutus Tuhan, tetapi Yunus mengingkari janji, di mana sebenarnya Yunus ini gimana ya, dia khawatir akan hidupnya,
tidak percaya dan tidak yakin di dalam hidupnya bahwa ada Tuhan dalam hidup. Baik, saya akan memberikan tema untuk kita, yaitu adalah hidup jujur. Hidup jujur. Hidup jujur itu sendiri, kita tidak asing lagi mendengarkan hidup jujur. Mungkin setiap kita yang melakukan sesuatu mungkin adalah suatu kejujuran yang dapat dinilai dari seorang, dapat dalam pekerjaan yang kita dapat nilai bahwa kalau dia pekerjaannya baik, mungkin kita dapat digunakan, orang tersebut kita dapat gunakan, manfaatkan supaya karena dia melakukan pekerjaan dia dengan tulus, ikhlas dan jujur melakukan pekerjaan tersebut. Jadi jujur itu salah satu sifat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan baik terhadap dirinya maupun pihak orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa latar belakang dari Yunus dapat dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan menurut dia di kota Niniwe, di mana kota Niniwe itu udah perbuatan mereka sungguh jahat, di mana dikatakan di ayat 2, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Bukan berarti Tuhan langsung turun ke bumi. Jadi Tuhan itu Tuhan Maha tahu. Jadi dimanapun seperti kita ini, kita melakukan sesuatu yang tidak baik, Tuhan udah tahu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa saya dapat bagikan kepada kita. Yang pertama adalah pengakuan kesalahan. Di ayat 10, di 10b dikatakan di situ, Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan darat. Jadi ada seorang yang menyetir kapal tersebut, yang ada yang mau bertanya kepada mereka bertanya pada siapa yang sehingga tertimpa malapetaka terhadap orang itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlunya kita mengakui kesalahan kita. Dari mana kita dapat mengaku kesalahan kita? Hidup jujur itu adalah perlu mengaku kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, mari kita mengaku kesalahan kita. Di mana yang terdapat dalam Yunus 1 ayat 10 ayat 10b. Yunus mengaku bahwa dialah yang penyebab membuat mereka tertimpa malapetaka. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah kita mau tertimpa malapetaka atau hukuman Tuhan? Padahal Tuhan sendiri memberikan kepercayaan bagi kita dan diutus Tuhan dan dipanggil Tuhan. Apalagi kita sebagai calon hamba Tuhan yang akan menjadi pemimpin atau mengarahkan atau mengajak. Kita sebagai guru dan mendidik karakter dan sifat siswa kita. Saya yakin dan percaya kita bisa dapat dan mampu. Tuhan memberikan kita hikmat dan kekuatan, kesehatan bagi kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
Yang kedua adalah rela berkorban. Di ayat 12 dikatakan situ, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Di situ dikatakan, Yunus mengatakan karena dia mengaku, karena dia salah, karena dia kabur, lari dari di hadapan Tuhan, dia berinisiatif bahwa karena sayalah yang mengakibatkan malapetaka ini. Dia inisiatif bahwa lemparkanlah saya ke dalam laut sehingga jadi reda. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau menurut saya, kalau pendapat saya, kalau mengenai dalam pengorbanan ini, kalau jika saya melakukan kesalahan terus saya mengaku saya terlibat dalam kapal tersebut, saya berenang pun, kita tahulah lautan itu luas. Saya tidak bagaimana caranya saya dapat berenang dari pertengahan laut sampai ke tepi. Saya tidak mampu itu. Saya tidak mampu berenang terus. Sepandai-pandainya pun saya berenang, karena saya lihat situasi saya, kondisi saya, karena laut begitu luas, saya dibuang di tengah laut. Waduh, saya tidak mampu. Tapi Yunus berinisiatif bahwa dia mengandalkan Tuhan ketika dia dibuang ke laut. Kita lihat dari ketika dibuang ke laut, maka datang orang ikan. Tuhan mengutus seorang gitu. Kita tahulah ceritanya dari Yunus tersebut. Dikatakan dia 17 itu jelas sekali. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bayangkan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan Yunus. Begitupun kita. Walaupun kita memiliki banyak dosa, banyak kesalahan yang tidak diinginkan Tuhan, ketika kita melakukan perbuatan yang salah, tetapi Tuhan selalu mengasihi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga itu adalah berseru kepada Tuhan. Bagaimana kita hidup jujur dalam berseru kepada Tuhan. Di ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita seperti Yunus ini melakukan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, padahal Tuhan mengutus dia dan mengabarkan kebenaran firman Tuhan supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan, seperti dengan kita ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita semua, mari kita hidup jujur, dan juga seperti yang saya katakan, yang pertama itu pengakuan kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, mari saling mengaku dan saling memaafkan, saling mengasihi, dan saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, rela berkorban. Bagaimana kita dapat berkorban? Melibatkan diri kita terhadap sesama kita. Jika seorang membutuhkan
hal yang tersebut yang kecil, mari kita saling membantu. Yang ketiga itu sadar atau berseru pada Tuhan. Mari kita berseru pada Tuhan. Jika kita membutuhkan sesuatu atau penuh dengan harapan, biarlah harapan kita itu kita serahkan dalam tangan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan selalu senantiasa tidak membiarkan anak-anaknya yang begitu berbuat jahat, tapi karena kita tahu, sadar, yang membuat kita sadar adalah Tuhan sendiri, menyentuh hati kita dan pikiran kita. Ada amin? Amin. Baik, mungkin hanya sampai di sini firman Tuhan yang bisa dapat saya sampaikan dan bagikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.